Bab 486. 3 menit kemudian, sekelompok orang meninggalkan kasino bawah tanah. Mulut pembunuh merah terbuka lebar, matanya penuh ketidakpercayaan saat dia menatap Zeke. Saya tidak percaya pemuda ini sebenarnya adalah Grandmaster mereka. Dia sudah menjadi Grandmaster dari organisasi pembunuh Necromancer di usia yang begitu muda. Siapa sebenarnya dia? Dan seberapa mampu dia sebenarnya? Dia gemetar memikirkan hal itu. Di lobi toko perangkat keras, lelaki tua yang pingsan setelah Hadley Murphy memukulinya akhirnya bangun. Dia sedang merokok sambil menonton drama itu terungkap. Ketika lelaki tua itu menyadari bahwa Zeke sedang menunggu seseorang, dia dengan cepat berdiri tegak. Hal ini mengejutkan Hadley. Tebasan yang dia buat sebelumnya telah membuat lelaki tua itu pingsan setidaknya selama 2 menit. Tapi sekarang lelaki tua itu tampak terjaga, dan dia tampak seperti tidak mengalami rasa sakit. Dia bahkan terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Hadley menduga lelaki tua itu pasti bukan manusia biasa, setidaknya kebugaran fisiknya berbeda dengan orang normal. Zeke dengan santai melemparkan sebuah plakat emas ke orang tua itu dan berkata, "Tidak buruk, Tuan Winston. Teruslah bekerja dengan baik." Orang tua itu menangis ketika dia melihat plakat emas itu. Itu adalah medali militer dengan jasa kelas 1 tertulis di atasnya. Dia telah berada di militer selama puluhan tahun dan akan pensiun. Orang tua itu tidak berpikir bahwa dia bisa mendapatkan penghargaan kelas 1 tepat sebelum pensiun. Terlebih lagi, Marsekal Agung telah memberikannya kepada saya secara pribadi. Suatu kehormatan. Namun Brandon merasa bersalah karena menerimanya. Aku baru beberapa hari berjaga di sini. Aku tidak pantas mendapatkan ini. Brandon berjalan ke arah Zeke dan memberi hormat, "Tuan Williams, jasa kelas 1 ini. Aku tidak pantas mendapatkannya." Zeke menepuk bahu Brandon dan berkata, "Jangan menjual dirimu sendiri. Kamu pantas mendapatkan penghargaan kelas 1 ini. Kamu telah membantu mengungkap kambing hitam untukku dan menyelamatkan orang-orang dan tentara dari kerugian besar." Domba hitam yang dibicarakan Zeke adalah Sekretaris Komite Politik dan Hukum Kota, Harvey Hoffman. "Betulkah?" Brandon tersenyum tulus. Baik Hadley maupun si pembunuh sama-sama terkejut. "Saya tidak percaya Grandmaster memiliki hak untuk memberikan medali militer. Dan prestasi kelas 1 pada saat itu. Grandmaster adalah seseorang dari militer, pangkatnya pasti cukup tinggi untuk bisa melakukan itu. Dia adalah makhluk tertinggi." Kembali di Fleeting YR Karaoke, Lacey Hinton merasa gelisah. Ini sudah setengah jam. Mengapa Zeke belum kembali? Apakah dia entah bagaimana jatuh ke toilet? Atau sesuatu terjadi padanya? Setelah memikirkannya berulang kali, Lacey memutuskan untuk mencarinya. Tapi Emily Clemons menghentikannya dan bertanya, "Lacey, kamu mau kemana?" Zeke bilang dia mau ke toilet. Tapi sudah setengah jam dan dia masih belum kembali. "Aku akan melihatnya," jawab Lacey. Emily tersenyum, "Jangan khawatir. Aku meneleponnya tadi. Dia bilang dia diare tapi dia akan segera kembali." "Betulkah?" tanya Lacey skeptis. "Tentu saja," jawab Emily. Lacey memiliki ekspresi berpikir di wajahnya, tetapi dia akhirnya duduk. Emily menuangkan anggur ke dalam cangkir mereka dan berkata, "Ayo, minumlah." Sementara itu, sekitar 10 mobil pribadi berhenti di depan bar karaoke. Mobil-mobil pribadi ini berasal dari militer dan juga dari pemerintah kota. Pintu mobil terbuka dan Logan Huff memimpin para prajurit saat mereka turun dari mobil. Harvey Hoffman memimpin orang-orang dari kantor kota Matya. Kedua kelompok pria itu berbondong-bondong ke bar karaoke. Adegan ini menarik perhatian banyak orang yang lewat. Itu adalah pemandangan yang sangat langka bagi mereka karena militer dan pemerintah kota sedang menegakkan hukum bersama-sama. Sepertinya bar karaoke tua ini akan menderita karenanya. Semua orang berkumpul di pintu masuk secara spontan saat mereka menyaksikan. Manajer bar karaoke tercengang melihat kelompok itu. Dia gemetar ketakutan saat dia berjalan ke arah mereka. "Tuan, Anda." Harvey Hoffman mencibir, "Kami sedang melakukan inspeksi mendadak. Silakan bekerja sama dengan kami." Manajer segera mengangguk dan membungkuk, "Ya, iya. Tentu saja kami akan bekerja sama." Harvey Hoffman tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung menuju kamar pribadi Lacey Hinton bersama anak buahnya. Mereka tidak repot-repot dengan kamar lain. Pengawal yang Zeke Williams telah atur untuk berjaga di dekat pintu segera menghentikan Harvey Hoffman yang mengamuk dan anak buahnya. "Berhenti di sana." Harvey Hoffman sangat marah, "Enyahlah. Anda hanya seorang penjaga keamanan. Beraninya Anda mengganggu kami, para penegak hukum."
Pengawal itu berkata dengan dingin, bosku membayar seperti orang lain. Kamu tidak berhak mengganggu mereka. Bahkan jika kamu ingin memeriksa kamar mereka, kamu harus menunggu sampai waktu mereka di sana habis. Kotoran. Harvey Hoffman marah, kau menyuruhku apa yang harus kulakukan. Kau tidak layak sama sekali. Logan Huff juga sangat marah sekarang. Dia mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya ke kepala pengawal itu. Enyahlah, sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Bab 487. Pengawal itu tidak menunjukkan emosi apapun. Dia tetap tenang dan terkumpul. Dia telah berada di medan perang membunuh musuh-musuhnya dengan Marsekal Agung. Tidak ada yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Pistol jelas tidak cukup untuk mengintimidasinya. Kerumunan terkejut dengan reaksi abnormal pengawal itu. Pria ini entah penjahat, atau dia telah melakukan banyak hal dalam hidupnya. Kalau tidak, dia tidak akan begitu tenang. Logan Huff merasa sedikit canggung. Dia tentu tidak berani menembak bodyguard di depan orang banyak tanpa alasan apapun. Tapi itu akan membuatnya terlihat buruk jika dia tidak menembak pengawal itu. Di tengah dilema, telepon pengawal berdering. Itu adalah telepon dari Zeke Williams. Biarkan saja mereka masuk. Aku akan segera ke sana, kata Zeke. Ya Pak. Pengawal itu menatap Logan Huff dengan tatapan menghina saat dia memberi jalan untuk yang terakhir. Logan Huff berpikir bahwa pengawal itu takut padanya. Dia mencibir dan menyimpan pistolnya. Harvey Hoffman menendang pintu hingga terbuka dan anak buahnya bergegas masuk. Pada saat yang sama, sekelompok wartawan media muncul entah dari mana. Mereka bergegas menuju pintu masuk kamar pribadi dan mulai mengambil foto apa yang terjadi di dalam. Anak buah Harvey Hoffman mencoba menghentikan mereka, tetapi Logan Huff berteriak agar mereka berhenti. Wartawan ini semuanya dari perusahaan hiburan Logan. Dia sengaja mengatur agar ini terjadi. Leslie Hinton ketakutan dengan gangguan yang tiba-tiba itu. Dia dengan cepat bangkit dan menatap mereka dengan ketakutan. Tapi Emily Clemons tersenyum seolah rencananya berhasil. Sungguh pemandangan yang mengasyikkan. Dauni kemenangan sudah di depan mata. Sharon Edward juga terkejut tetapi dia ingat apa yang dikatakan Zeke dan terus mengarahkan kamera lubang jarum ke Emily. Ketika Leslie menyadari bahwa Logan ada di sana, dia tahu bahwa tidak ada hal baik yang akan terjadi. Dia pasti di sini untuk berkelahi. Pria ini benar-benar tahu bagaimana menghantui seseorang. Leslie bersikap tenang saat dia bertanya, apa yang kamu lakukan? Kami membayar untuk layanannya dan tidak ada hal ilegal yang terjadi di sini. Harvey Hoffman tertawa dingin, sungguh. Saya tidak percaya. Saya menerima keluhan dari massa bahwa Anda telah menggunakan narkoba. Tolong bekerja sama dengan penyelidikan kami. Leslie mencemooh, itu benar-benar omong kosong. Kenapa kita harus menyentuh benda itu? Terserah Anda untuk memutuskan apakah itu omong kosong atau tidak. Semuanya berdasarkan bukti saat ini. Para pekerja, tolong periksa botol dan darah mereka segera. Jangan sampai mereka menyangkalnya nanti, jawab Harvey. Beberapa pekerja segera masuk. Beberapa menguji botol alkohol sementara beberapa mengambil darahnya. Tiba-tiba, Emily jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk. Tuan Hoffman, saya akan mengaku. Tolong jangan tangkap saya. Wajah Leslie langsung memucat saat melihat reaksi Emily yang tidak biasa. Geng Harvey Hoffman jelas sudah siap. Sekarang Leslie melihat reaksi Emily yang tidak biasa, sebuah pikiran mengerikan terbentuk di benaknya. Ada kemungkinan besar Harvey dan Emily diam-diam bekerja sama untuk mengaduk-aduk kekacauan ini. Gelombang pasang penyesalan langsung membanjiri dirinya. Seharusnya aku mendengarkan Zeke dan tidak pernah mempercayai Emily. Oh, apa yang ingin kamu akui? Katakan saja padaku, kata Harvey. Wartawan media mengalihkan perhatian mereka ke Emily saat mereka mulai mengambil foto dirinya. Emily mulai menangis, Tuan Hoffman, saya tidak bersalah. Saya tidak ada hubungannya dengan penggunaan obat-obatan mereka. Saya bahkan tidak menyentuh obat-obatan itu. Harvey berkata dengan dingin, omong kosong. Begitu ada obat yang terdeteksi di ruangan ini, tak seorang pun dari kalian akan bisa lolos begitu saja. Tuan Hoffman, tolong dengarkan aku. Aku terpaksa melakukannya. Zeke Williams memaksaku untuk melakukannya. Zeke bajingan itu. Dia bajingan. Dia kejam dan kejam. Zeke mencampakkanku ketika dia menemukan minat barunya. Aku sudah bersamanya selama bertahun-tahun, rajin dan pekerja keras. Tapi siapa tahu, dia akhirnya jatuh cinta padanya. Leslie dan mencampakkanku. Tapi dia tidak akan meninggalkanku sendirian bahkan setelah kita putus.
Dia menjualku ke bar karaoke tua ini dan mengambil semua uang yang kudapatkan untuk membeli obat-obatan untuknya dan Lacey. Tuan Hoffman, saya telah dianiaya. Anda harus membantu saya. Emily menangis. Semua orang terkejut dengan pernyataannya dan mulai berperang melawan Zeke. Apa? Dia mencampakkan tunangannya dan jatuh cinta dengan wanita lain. Dia benar-benar bajingan. Tidak, tidak. Itu penghinaan bagi semua bajingan. Dia menjual mantan pacarnya ke bar karaoke dan menghabiskan uangnya untuk narkoba. Dia lebih buruk dari binatang buas. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan percaya bahwa ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini. Aku tidak percaya Zeke Williams yang terkenal benar-benar karakter seperti itu. Lacey sangat marah. Emily Clemons, kau mengatakan omong kosong. Kaulah yang putus dengan Zeke karena dia miskin. Bagaimana kau bisa mengarang cerita yang mengatakan bahwa dia telah mencampakkanmu? Bahkan setelah putus, kau sudah terus-menerus licik melawan kami dan memaksa kami ke jalan buntu. Tapi kami memaafkanmu berulang kali. Namun, kamu membalas kebaikan kami dengan balas dendam. Kamu memfitnah kami. Orang macam apa kamu? Bab 488. Emily menghela nafas dan berkata dengan nada serius, Lacey, kamu tidak perlu membela Zeke lagi. Satu-satunya alasan Anima, Zeke, ingin bersamamu adalah semua karena kegembiraan. Begitu dia bosan bermain dengan kamu, dia akan mencampakkanmu juga. Perlakukan ini sebagai peringatan. Jangan menunggu sampai terlambat atau kamu akan berakhir sepertiku. Air mata marah jatuh saat Lacey berkata, diam. Jangan berani menghina Zeke. Pada saat yang sama, seorang pekerja berteriak, Tuan Hoffman, kami menguji dan menemukan sabu di dalam botol-botol ini. Harvey mengamuk, Huff. Seperti yang diharapkan, Anda telah minum obat di sini. Bawa mereka semua kembali untuk penyelidikan lebih lanjut. Emily Clemons, ikuti kami kembali juga. Jika apa yang Anda katakan itu benar, saya tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda atas hal ini dan saya bahkan akan memberi Anda keadilan. Emily sangat gembira, terima kasih, Tuan Hoffman. Anak buah Harvey Hoffman segera pergi untuk menangkap Lacey. Lacey mundur ketakutan. Kalian semua jelas-jelas bekerja sama dengan Emily. Aku tidak akan pergi. Aku ingin menelepon pengacaraku. Sebelum pengacaraku tiba, aku tidak akan pergi dengan siapapun. Harvey mengamuk, diam. Kamu memfitnah. Aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Jika kamu tidak bekerja sama, kita harus mengambil tindakan tegas. Dengan itu, Harvey mengeluarkan borgol dan tongkat setrum saat dia bersiap untuk mengambil Lacey dengan paksa. Lacey putus asa. Dia punya perasaan bahwa dia tidak akan menerima respon apapun bahkan jika dia berteriak minta tolong. Pada saat ini, dia hanya memiliki satu pikiran di benaknya. Zeke Williams, di mana Anda berada? Sementara Lacey bingung, raungan marah datang dari luar pintu. Hentikan, kalian semua. Semua orang melihat ke arah itu. Itu adalah Zeke Williams. Zeke menerobos kerumunan dan masuk ke dalam ruangan. Air mata mengalir di pipi Lacey saat melihat Zeke. Lacey meluncurkan dirinya ke pelukan Zeke dan terisak, Zeke, kamu akhirnya di sini. Aku membuat kesalahan. Aku seharusnya mendengarkanmu. Aku seharusnya tidak mempercayai Emily. Maaf. Hati Zeke sakit saat dia menepuk kepala Lacey. Tidak apa-apa, Lacey. Anggap saja ini sebagai pelajaran. Jangan khawatir. Tidak ada yang akan menggertakmu sekarang karena aku di sini. Lacey mengangguk sambil tetap berada dalam pelukan Zeke. Dia tidak ingin meninggalkannya. Logan Huff sangat senang dengan penampilan Zeke. Ketika Logan menyadari bahwa Zeke tidak ada di sana lebih awal, dia mengira Zeke mengetahui pemeriksaan ini dan melarikan diri. Logan merasa bahwa dia tidak akan memiliki rasa pencapaian jika dia hanya menangkap Lacey. Jadi, sekarang Zeke ada di sini, dia jelas bersemangat. Tuan Hoffman, ini Zeke Williams. Dia monster dan tidak mudah dihadapi. Anda harus berhati-hati, kata Logan. Harvey mencibir, monster. Bahkan jika dia monster, dia masih harus tunduk padaku. Kamu terlihat seperti manusia, tapi kamu melakukan hal-hal yang kejam. Seseorang, tangkap dia juga. Zeke tersenyum dingin, kalian berdua memiliki otoritas yang cukup, bukan? Anda bahkan belum mendapatkan fakta Anda dengan benar, namun Anda di sini untuk menangkap kami. Lebih buruk lagi, Anda bahkan telah menelepon media dan wartawan. Apakah ini liputan langsung? Apakah Anda tidak takut akan ada ketidakadilan dan Anda akhirnya melaporkan berita palsu? Kami punya bukti kuat. Itu fakta bahwa Anda dan Lacey menggunakan narkoba.
Bagaimana bisa itu berita palsu? Zeke tiba-tiba menghela nafas kecewa. Logan, kamu adalah petugas staf distrik militer. Tapi kenapa kamu tidak tahu apa-apa tentang etiket? Apakah ini caramu berbicara dengan tuanmu? Dia mengisyaratkan tentang waktu aku memanggilnya kakek. Bab 489. Wajah Logan Huff memerah karena marah. Hal ini adalah rasa malu dalam hidupnya. Itu adalah hal yang tabu baginya. Namun Zeke menggodanya tentang hal itu di depan semua orang. Aku tidak tahan lagi. Logan menggertakkan giginya saat dia berkata, Williams, kamu tidak terkendali. Aku memanggilmu, Tuan, terakhir kali karena aku memberimu rasa hormat. Karena kamu tidak akan berterima kasih dan menggangguku, aku akan pergi. Untuk memulihkan reputasiku hari ini. Berlututlah dan panggil aku leluhurmu sekarang atau aku akan menyingkirkanmu untuk selamanya. Cek, leluhur. Aku suka suaranya. Aku mungkin akan bersikap lunak padamu jika kamu berlutut dan memanggilku seperti itu sekarang, Logan, kata Zeke. Kamu benar-benar keras kepala seperti bagal. Seseorang, tangkap dia segera. Dia telah menghina seorang perwira militer. Biarkan pengadilan militer yang menanganinya. Tunggu, Logan. Apakah kamu keberatan jika kita menyingkir sebentar? Aku punya teman lama yang ingin aku perkenalkan padamu. Logan memandang Zeke dengan jijik, berhentilah bertingkah begitu misterius. Jika ada yang ingin kau katakan, tunggu sampai kau di pengadilan militer. Bergerak dan tangkap dia. Bawahan Logan Huff segera berjalan menuju Zeke. Zeke menghela nafas lagi, kamu pasti punya keinginan mati. Tepat saat Logan merasa puas, dia tiba-tiba merasakan sebuah tangan menepuk punggungnya diikuti oleh suara yang membuat tulang punggungnya merinding. Tuan Huff, lama tidak bertemu. Saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini. Logan segera berbalik untuk melihat orang itu. Dia gemetar dan keringat dingin mulai keluar saat dia terpesona oleh siapa yang dia lihat. Ini dia. Aku tidak percaya itu dia. Itu adalah pembunuh merah yang dia kirim untuk meracuni Hades. Brengsek. Bukankah Hadley Murphy menyingkirkannya? Hadley sendiri yang memberitahuku. Tapi kenapa dia berdiri di sini tepat di depanku? Apakah saya membayangkan sesuatu? Atau, apakah ini hantunya? Logan mulai menyadari bahwa dia mungkin telah tertipu. Pembunuh merah tersenyum, Tuan Huff, saya memiliki beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Apakah Anda ingin membicarakannya di sini di depan semua orang, atau Anda ingin pergi ke suatu tempat pribadi? Logan tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia segera berteriak kepada bawahannya, hentikan, kalian semua. Prajurit yang hendak menangkap Zeke segera berhenti dan menatap Logan, bingung. Ada apa bos? Logan berkata kepada Harvey, Tuan Hoffman, dia kerabat jauh saya. Ada hal penting yang harus dia ceritakan kepada saya. Saya akan berbicara dengannya dan segera kembali. Mohon tunggu sebentar. Harvey Hoffman menganggukkan kepalanya sambil berpikir. Berdasarkan ekspresi Logan, Harvey tahu bahwa itu tidak sesederhana yang Logan katakan. Mungkinkah akan ada komplikasi lebih lanjut? Perasaan ini membuatnya merasa tidak nyaman. Logan melirik Zeke, Williams, apakah ini teman lama yang akan kamu perkenalkan padaku? Zeke mengangguk. Karena kamu mengenalnya, ikutlah, kata Logan. Zeke tersenyum sambil mengikuti Logan. Tiba-tiba, Lacey meraih tangan Zeke dan berkata, Zeke, aku takut. Aku akan mengikutimu. Emily segera berteriak, tidak mungkin. Anda tidak bisa pergi bersamanya. Anda hanya ingin lepas dari kejahatan Anda. Tuan Hoffman, Anda harus menghentikannya. Zeke menatap Emily dengan mata busuk. Emily terhuyung dan mundur selangkah setelah melihat sepasang mata menakutkan itu. Dia terkejut. Matanya menakutkan. Saya bersumpah demi Tuhan bahwa saya tidak pernah begitu takut dalam hidup saya. Ini seperti seekor tikus yang dimangsa oleh seekor kucing. Logan Huff benar. Pria ini benar-benar monster. Bab 490. Zeke melihat ke arah Lacey dan ekspresi di matanya berubah lembut lagi. Jadilah baik. Ini akan baik-baik saja. Aku akan segera kembali. Lacey mengangguk patuh. Oke. Zeke berjalan keluar dan membawa Logan ke kamar pribadi yang kosong. Sedikit yang Logan tahu, Hadley juga ada di ruangan itu. Dia langsung marah melihat Hadley. Itu semua karena kebohongan Hadley sehingga rencanaku gagal. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia telah membunuh pembunuh merah yang telah ditawan. Karena kemarahan Logan yang luar biasa, dia tidak fokus pada mengapa Hadley ada di sini. Logan menggertakkan giginya saat dia memelototi Hadley, dasar brengsek. Kamu berbohong padaku.
Apakah hanya ini yang ditawarkan Necro? Kamu tidak layak menjadi seorang pembunuh. Hartley memberinya senyum pahit. Maaf. Aku tidak punya pilihan lain selain melakukannya. Grandmaster ingin aku berbohong padamu. Hartley melirik Zeke saat dia berbicara. Apa? Logan tidak bisa mempercayai telinganya saat dia melebarkan matanya dan menatap Hartley. Kamu. Apa yang baru saja kamu katakan? Grandmaster, saya ingin saya berbohong kepada Anda, jawab Hartley. Suara Logan bergetar, dan siapa Grandmastermu? Hartley menghela napas, hentikan. Kau tahu siapa dia? Hartley menatap Zeke lagi dengan perasaan campur aduk. Aku masih belum terbiasa memanggilnya nenekku. Gedebuk. Logan tidak bisa berdiri dengan benar dan jatuh ke lantai. Wahyu ini merupakan pukulan besar baginya. Saya tidak percaya Zeke Williams adalah Grandmaster Hartley. Seorang pembunuh top dari organisasi pembunuh Necromancer sebenarnya adalah murid dari pemuda ini. Itu berarti aku sudah menyuruh muridnya untuk membunuhnya sebelumnya. Jelas, itu tidak akan berhasil. Semuanya sudah berakhir sekarang. Aku sudah selesai. Zeke tiba-tiba meraung, berlutut. Logan masih terkejut. Dia tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Zeke. Zeke meraung lagi, sudah kubilang untuk berlutut. Beraninya kau, Logan Huff, seorang perwira militer bersekongkol dengan seorang pembunuh dari organisasi pembunuh untuk membunuh seorang perwira militer lain. Sebagai seseorang dari grup farmasi, bukan saja kau tidak menyelamatkan nyawa dari mereka yang membutuhkan, tetapi Anda juga bahkan telah membuat obat-obatan. Itu adalah momok bagi negara kita dan orang-orang. Dalam hal ini, Anda pantas mati. Logan Huff segera menatap Zeke dengan mata merah. Kamu dari militer. Zeke tersenyum dingin dan mengangguk. Ledakan. Logan tercengang sekali lagi. Dia sangat sadar bahwa seorang perwira militer yang bersekongkol dengan seorang pembunuh untuk membunuh perwira militer lain berarti dia akan mendapatkan hukuman mati. Dan seorang perwira militer yang membuat obat-obatan, menyesal negara dan rakyat juga akan menyebabkan hukuman mati. Kejahatan ini sudah cukup untuk membuatnya mati berkali-kali. Aku benar-benar ditakdirkan. Logan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan dia berjuang untuk bangun. Dengan bunyi gedebuk, dia berlutut di depan Zeke dan memohon belas kasihan. Leluhurku. Kamu adalah leluhurku. Tolong maafkan aku, beri aku kesempatan lagi, tolong, leluhurku. Aku akan segera kehilangan nyawaku. Tidak ada waktu untuk peduli dengan wajahku sekarang. Jika itu berarti dia bisa mempertahankan hidupnya, dia bahkan rela makan kotoran, apalagi berlutut dan mengemis. Zeke mencibir, peluang tidak diberikan, mereka harus diperoleh. Logan menatap Zeke dengan penuh harap, apa yang kamu ingin aku lakukan? Ada perusahaan farmasi dan perusahaan hiburan di bawah namamu. Karena kamu akan segera mati, mengapa kamu tidak menyerahkannya kepadaku? Mata Logan berbinar, apakah Anda akan membiarkan saya hidup jika saya menyerahkannya kepada Anda? Saya akan kehilangan hidup saya jika saya tidak mendengarkannya. Apa gunanya semua kekayaan ini sekarang? Apa yang kamu bicarakan? Aku akan menyesalinya seumur hidupku jika aku tidak membuang apel jahat sepertimu. Tapi aku akan memberimu 10 menit. Dalam 10 menit ini, kamu bebas untuk melarikan diri. Aku menang, jangan membuat laporan tentangmu. Aku hanya akan melakukannya setelah 10 menit. Biarkan takdirmu memutuskan apakah kamu hidup atau mati. 20 menit. Logan berkata dengan gigi terkatup. Zeke menghela nafas, sepertinya kamu tidak tahu tempatmu. Apakah menurutmu orang sepertimu berhak bernegosiasi denganku?